Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggota 7 orang dan saya sendiri Koiratu Nisa dan sebelah saya Sampai dari Serangi Boris Pemorang dengan NIM D1C0240010. Saya Triana Hibausni dengan NIM D1C0240036. Saya Elsa Angelina dengan NIM D1C0240010. Saya Muhammad Dafar Ramadan dengan NIM D1C0240022. Saya Dino Dirjan Putra dengan NIM D1C0240068. Dan saya Angelus Lolo dengan NIM D1C0240048. terima kasih. Pancasila adalah sebagai dasar negara dan falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 prinsip dasar yang menjadi landasan baik kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila juga dijadikan sebagai panduan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terwujud suatu keadilan, persatuan dan kerukunan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa kebijaksanaan dan musyawarah merupakan fondasi bagi pengambilan keputusan yang akan memastikan kepentingan rakyat yang lebih luas diwakili dan dipertimbangkan secara bijaksana. Untuk mewujudkan sila ini, setiap individu harus berperan dalam menjaga kerukunan dan menghormati setiap perbedaan yang ada di Indonesia, serta memupuk semangat gotong royong dan toleransi di antara masyarakat Indonesia. Dengan demikian sila keempat dapat terwujud dan memperkuat kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Sila keempat dengan konsep persatuan Indonesia dengan menjunjung tinggi musyawarah jika tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan pemecah belahan dan perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Kesatuan dan persatuan bangsa bisa terancam dan hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas dan kemajuan negara. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Elsa Angelina dari Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Tujuan saya di sini mewawancarai Ibu terkait tentang musyawarah di masyarakat ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Baik Bu, saya di sini suka bertanya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apakah di tempat fasilitas Ibu berdagang ini adakah musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu? Saya kedua Bu, biasanya dalam bentuk apa ya Bu diadakan musyawarah itu? Biasanya musyawarah diadakan ada salah satu pedagang yang terkena musibah. Pertanyaan ketiga Bu, menurut Ibu bagaimana caranya supaya mendapatkan hasil musyawarah yang adil dan dapat diterima masyarakat? Nah, contohnya kita harus kumpulkan semua kita di sini, terus kita dengarkan pendapat mereka. Jadi mengapa pertanyaan itu kita simpulkan, jadi mana yang bisa diterima, yang dihormat, terus jadi harus mendengarkan semua. Terima kasih atas jawaban Ibu. Saya Dirjan Putra, saya dari Mahasiswa Prodi Komunikasi Surabaya. Saya mewawancarai atau terkait bagaimana sih musyawarah di kampus ini. Pertanyaan pertama itu bagaimana musyawarah di kampus dalam mengambil keputusan yang sudah tepat atau bagaimana? Kalau menurut saya secara garis besar ya, kalau di program studi teknologi pertanian ini proses pengambilan
untuk melakukan musyawarah. Artinya proses pengambilan keputusan itu dilakukan musyawarah, di mana ketika ada dua opsi atau tiga opsi dalam suatu diskusi, lalu didiskusikan lagi, dan proses pengambilan keputusan itu dengan proses diskusikan topik tersebut dan keputusan terbaik yang sampai di jadi dia proses pengambilan itu didiskusikan sampai mendapatkan kesimpulan. Untuk pertanyaan kedua ini, faktor apa saja memang yang mempengaruhi musyawarah di dalam kuliah dan kuliah? Faktor itu kalau menurut saya yang pertama jelas pribadinya, mungkin dua ini yang paling pribadi dan lingkungan, karena ketika seseorang itu mengungkapkan pendapatnya, jelas yang pertama dia mempengaruhi oleh pola pikirnya sendiri, bagaimana suatu topik yang didiskusikan. Yang kedua itu lingkungan, karena setiap orang itu pasti memiliki lingkungan sendiri, dan itu mempengaruhi bagaimana caranya untuk menanggapi suatu permasalahan. Menurut saya Untuk pertanyaan ketiga, apakah hasil musyawarah itu selalu dapat keputusan yang adil? ya, kalau menurut saya setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah itu sudah pasti adil. Karena begini, musyawarah itu kan dia konsepnya itu menyatukan suara, beda dengan voting. Jadi ketika suatu keputusan itu sudah diambil dari musyawarah dalam voting, itu sudah pasti adil, dan itu sudah pasti disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Makanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Menurut saya sangat Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara untuk mendapatkan musyawarah yang baik dan adil? maksudnya ini musyawarah keputusan. Ya, keputusan. Kalau mungkin proses pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan dalam musyawarah itu supaya hasil keputusan yang baik dan dapat disepakati oleh semua kalangan, itu yang pertama itu yang paling penting itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Nah, tidak ada egoisme dalam pengambilan keputusan, tidak ada intervensi dari pimpinan atau orang yang memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan. Yang keempat itu mendengarkan semua suara orang yang terlibat, objek itu didengarkan saja. Saya itu sih. Begitu dong Pak pertanyaan kami. Boleh nama abang siapa lagi? Oke. Perkenalkan, nama saya Maulid Manfaat dari mahasiswa program studi Teknologi Mesin Pertanian angkatan 2020. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya Bang. Menurut Abang, apakah di tempat sekitar lingkungan kampus diadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi? Tentu saja di lingkungan kampus, khususnya di bidang akademik, juga di yang suatu kegiatan yang melibatkan musyawarah ya, apalagi berhubungan dengan sebuah masalah harus dibimbingkan dulu untuk mendapatkan jalan tengah atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Biasanya dalam bentuk apa Bang diadakan musyawarah itu? Dalam bentuknya sih banyak. Di dalam musyawarah di teknologi pertanian ini banyak dibuat dalam bentuk forum, di mana dikumpulkan dengan orang-orang yang bermasalah atau sesuatu hal yang ingin kita selesaikan di dalam satu forum. Nah, apabila satu forum itu dalam berkumpul dan disebut musyawarah dan kita dapatkan hasil yang kita inginkan. Menurut Abang, bagaimana cara supaya mendapatkan hasil musyawarah di lingkungan yang adil dan dapat diterima masyarakat? Tentu saja apabila kita melakukan sebuah diskusi atau sebuah musyawarah, di mana di situ kita mendapatkan jalan tengah. Nah, jalan tengah itu dapat diterima dari kedua pihak. Namun apabila kedua pihak
dalam musyawarah itu tidak dapatkan sah atau tidak dapat kesepakatan antara kedua pihak dari Terima kasih Bang ya. Oke,